Selamat datang di channel Catur and Pasan Chess, channel yang membahas tentang pertandingan-pertandingan catur ya. Kali ini kita akan membahas pertandingan dari Hans Mukneman mengalahkan Pragnananda Ramesbabu dengan 2 langkah brilian dari Hans Mukneman dan akurasinya adalah 97%. Pertandingan ini berlangsung di Tata Steel 2026 di India ya. Ini adalah babak ketiga, kita langsung saja masuk ke partainya. Hans Niemann sebagai putih mengawali permainan dengan E4 dibalas oleh Pragnananda C6. Ini adalah pembukaan karukan ya. Kemudian Hans Niemann melanjutkan D4 dibalas D5, langkah standar dalam karukan. Di sini Hans Niemann memilih variasi advance ya. Tujuannya ini mengganggu perkembangan kuda. Dilanjut oleh Pragnananda Bishop ke F5, kuda ke F3, lalu putih melanjutkan dengan E6 dengan tujuan ingin mengeluarkan gajah ya. Putih melanjutkan dengan Bishop ke E2, hitam kuda ke D7, rokade dari Hans Mukneman, dan Pragnananda langsung mendobrak dari sayap raja ya, ingin melakukan serangan di sayap raja. Putih mengembangkan kuda ke C3, hitam melanjutkan serangannya di sayap raja melalui A4. Putih mengembangkan gajahnya ke petak D2, fokus ke pengembangan perwira ya, dan hitam juga melanjutkan serangannya ke pion A3, menyerang pion yang ada di B2, tapi kemudian putih mendorong pionnya ke B3. Hitam melanjutkan dengan membuka ruang dengan H6, tujuannya ini ya untuk membuka ruang bagi gajah putihnya, gajah terangnya. Putih melanjutkan dengan menggeser benteng ke C1. Pragnananda memindah kudanya ke E7. Selanjutnya putih membuka loop bagi raja ya, sekaligus mencegah petak G4 ditempati oleh perwira hitam. Langkah profilaksis. Kemudian hitam melanjutkan dengan tarik mundur gajahnya ke G6, mempersiapkan peta F5-nya untuk ditempati kuda. Lanjut putih menggeser benteng ke E1, tujuannya ini adalah ancaman tidak langsung ke raja karena raja hitam masih di tengah. Jadi raja yang masih di tengah ini sangat rawan sekali untuk diserang ya. Meskipun untuk saat ini masih belum ada serangan yang cukup berarti, tapi setidaknya penempatan benteng di sini ini sudah bisa memberikan warning ya kepada hitam. Kemudian hitam melanjutkan dengan memindah kudanya ke peta F5, peta yang lebih aktif ya. Karena di sini mengontrol banyak sekali wilayah dari putih. Kemudian putih melanjutkan dengan menaikkan bishop ke D3, dan hitam menaikkan bishopnya ke E7, persiapan untuk rokade ya, karena rajanya masih di tengah, tidak aman. Dan di sini Hans Niemann melakukan manuver kuda ke E2 dengan tujuan ingin mendobrak di sayap menteri ini ya, di pion senternya, juga mempersiapkan kudanya untuk melompat ke peta F4 guna mengancam gajah. Nah, ini kemudian hitam membalas dengan C5. Langkah ini langkah yang salah ya, karena langkah terbaiknya adalah kuda ke peta H4 ini, dengan tujuan banyak ancaman sekali ya kalau gajah ke peta H4. Tapi Pragnananda melewatkan itu dan lebih memilih memajukan pion ke C5, dan putih melanjutkan dengan kuda naik ke F4 dengan ancaman yang jelas ya ini ya, mengancam gajah. Gajah ini sangat kuat sekali. Kalau gajah ini tidak ada, maka gajah putih akan sangat dominan menyerang ke sayap raja. Hitam taktis memilih menghindari pertukaran dengan memundurkan gajahnya ke peta H7. Tapi kemudian putih mendobrak melalui pion C4, dimakan oleh Pragnananda, dan ini menciptakan ancaman kepada pion ya, 2 tekanan kepada pion E. Hitam membalas dengan memakan pion yang ada di D4. Langkah miss, harusnya langkah terbaiknya adalah memajukan pion untuk mengusir kuda. Dan ini memberikan kesempatan kepada Hans Niemann untuk melakukan langkah brilian pertamanya, boom, yaitu memakan pion yang ada di E6, mengorbankan gajah. Dan apabila ini dimakan, maka ada ancaman ke menteri dan juga di sini ya nantinya kasus cut, karena di sini sudah dijaga oleh benteng. Tapi Pragnananda memilih rokade, tidak mau ambil resiko karena rajanya masih di tengah, lebih baik kehilangan pion ya. Setelah itu putih memilih menarik gajahnya ke peta D5. Kita melanjutkan dengan kuda ke C5 dengan ancaman ini ya, dorongan pion yang kemudian menghilangkan penjagaan kuda terhadap gajah. Tapi Hans Niemann menemukan langkah yang bagus untuk mengantisipasi itu dengan dorongan pion ke peta E6. Pragnananda langsung makan pion, kemudian skat ya, tapi tidak. Hitam melanjutkan dengan menggeser rajanya, tidak mau makan ya, karena kalau makan ada forking. Datang lagi serangan dari putih melalui kuda ke E5 dengan ancaman skakster ya, kalau di sini. Kita membalas dengan memakan gajah dan terjadilah forking ya.
Kemudian hitam menggeser menterinya ke D5, dilanjut dengan forking lagi di petak C7. Udah ke C7, menteri tarik mundur lagi ke D8. Putih langsung makan benteng, dimakan lagi sama menteri, dan benteng masuk ke baris ke-7, ke C7, memberikan ancaman terhadap gajah. Kita membalas dengan dorongan pion ke B5, dan ini adalah langkah brilian kedua dari Hans Niemann, yaitu makan gajah yang ada di E7 ya, tidak takut ya, meskipun gajah benteng ditukar dengan gajah, tapi Hans Niemann tidak takut karena setelah kuda makan E7 ada balasan bishop ke B4 dengan ancaman ini ya, sangat nyata juga. Kalau bentengnya dipindah maka akan ada skak. Pragnananda melanjutkan dengan menggeser bentengnya ke E8 melindungi kudanya, tapi serangan datang dari Hans Niemann melalui kuda ke F7, cek. Raja harus berpindah dan pindah ke G8, kemudian ada langkah pamungkas, langkah penutup yang membuat Pragnananda menyerah, yaitu kuda ke D6, mengancam bishop. Kalau bishop dipindah maka kudanya akan hilang, tapi kalau bishop dipertahankan maka akan dimakan tukang menteri, hilang juga ini ujung-ujungnya. Dan akhirnya pada langkah ke-30 ini Pragnananda menyerah dan mengakui keunggulan dari Hansburg Niemann dengan dua langkah brilian tadi ya. Ini yang kedua dan ini adalah langkah brilian pertama. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Enpasan agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.